Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semua umat Islam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kita yang kedua ya, pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Insyaallah pada hari ini saya akan menjelaskan materi kedua terkait dengan definisi sejarah peradaban Islam serta ruang lingkupnya. Oke, kita akan bahas satu persatu sub pembahasan pada hari ini, mulai dari definisi sejarah peradaban dan kebudayaan Islam. Yang kedua adalah periodisasi sejarah peradaban Islam, dan yang ketiga adalah metode studi sejarah Islam. Kita membahas tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Oke, apa itu sejarah? Ya. Tadi yang pertama adalah sejarah secara bahasa. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni asyajaratun, yang berarti pohon. Kenapa kemudian kata pohon ini atau dalam bahasa Arab asyajaratun diadopsi menjadi kata sejarah? Karena menurut para ahli bahwa pohon itu identik ya pembahasannya dengan ilmu sejarah di awal-awal, karena ilmu sejarah atau sejarah pada awalnya itu membahas tentang nasab ya, silsilah keluarga kerajaan, sehingga silsilah itu dianalogikan seperti layaknya pohon yang punya akar, batang, tangkai, daun, dan buah. Nah, sehingga kata asyajaratun itu diadopsi menjadi kata sejarah. Itu menurut para ahli pertama. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa kata sejarah itu berasal dari kata at-tarikh yang berarti tanggal atau sejarah. Apa hubungannya dengan at-tarikh? Ya, yang tanggal itu dimaknai juga dengan kata sejarah, karena ketika kita bahas tentang sejarah, ya, maka sejarah itu identik dengan kapan itu terjadi, ya, kapan peristiwa itu terjadi. Nah itu. Nah, menurut Kuntowijoyo, ya, sejarah secara istilah itu adalah rekonstruksi masa lalu dalam bentuk kisah sejarah. Ini menurut Kuntowijoyo. Jadi intinya bahwasanya sejarah itu adalah hakikatnya masa lalu ya. Jadi kita bicara tentang masa lalu, maka itulah hakikat dari sejarah. Namun sejarah itu juga terkait dengan 3 dimensi: masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Artinya apa? Sejarah itu kemudian dijadikan sebagai pembelajaran ya masa kini ya. Jadi peristiwa masa lalu itu dijadikan sebagai pembelajaran masa kini untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Itulah yang dimaksud dengan sejarah itu terkait dengan 3 dimensi: masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Itu definisi daripada sejarah ya. Kemudian yang kedua, kita membahas lagi pengertian kebudayaan dan peradaban.
Ya, udah biasa ini kita mungkin mendengar tentang kebudayaan, peradaban. Tapi apakah kita tahu betul bahwasannya apa arti daripada atau makna dari kebudayaan dan apa juga makna dari peradaban? Nah, kita lihat dari segi bahasa dulu. Secara bahasa, kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, ya, atau budi yang berarti akal. Jadi kata pertama daripada budaya itu adalah budi yang berarti akal. Kemudian yang kedua, budaya itu juga memiliki dua kata, ya. Tadi adalah budi, yang kedua ada daya. Daya ini berarti kemampuan. Ya, jadi budaya berarti kemampuan akal, ya. Kemudian yang kedua, menurut istilah kebudayaan itu adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Ya, jadi kebudayaan itu adalah ungkapan tentang semangat, ya, masyarakat. Ya. Tapi kalau kita lihat dari bahasa tadi, bahwasanya budaya itu adalah kemampuan akal. Ya, jadi secara simpelnya bahwasanya budaya itu adalah kemampuan akal. Menurut Kuncharaningrat ada 3 wujud kebudayaan, yaitu wujud ideal, yakni ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan. Kemudian ada juga wujud kelakuan, ya, aktivitas manusia dan masyarakat. Kemudian wujud benda, yakni ya, hasil karya manusia. Jadi menurut Kuncharaningrat arti wujud kebudayaan pertama adalah ideal, kemudian yang kedua adalah aktivitas, ya, kelakuan, yang ketiga adalah wujud benda. Apa bedanya dengan peradaban, ya? Istilah peradaban itu biasa digunakan untuk unsur-unsur dari kebudayaan yang estetik dan indah, ya. Kadang kenapa kemudian benda-benda canggih itu mahal? Karena memiliki nilai yang tinggi, memiliki nilai keindahan yang berharga, ya. Memiliki nilai estetik yang begitu dihargai, ya, sehingga harganya pun mahal. Nah, jadi ketika kita bicara kebudayaan itu berorientasi kepada hasil yang dihasilkan atau hasil kemampuan akal manusia. Di wujud budaya itu, ya, itulah hasil daripada akal manusia. Kemudian yang selanjutnya peradaban, bedanya dengan kebudayaan tadi, peradaban itu lebih merujuk kepada nilai-nilai dari kebudayaan atau nilai-nilai dari hasil kemampuan akal manusia. Nah, itu perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Dan selanjutnya kita beralih ke periodisasi sejarah peradaban Islam. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam ada periodisasi atau pembabakan sejarah, ya, yang membedakan dengan pembabakan satu dengan pembabakan yang lain. Ya, setiap periodisasi atau pembabakan sejarah ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, periodisasi pertama biasa disebut dengan masa klasik, itu sekitar 650 sampai 1250 Masehi. Ini adalah masa kejayaan pertama dalam dunia Islam. Nah, dalam sejarah itu ada masa sebelum Nabi, kemudian masa Rasulullah, kemudian ada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Itu masa klasik. Kemudian ada masa pertengahan. Masa pertengahan itu ditandai dengan mulainya kemunduran umat Islam, ya, karena adanya perpecahan, ya, disintegrasi, ya, tidak bersatunya umat Islam di masa itu, sehingga muncullah dinasti-dinasti kecil pasca runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah sekitar
abad 1250 ya sampai 1800 Masehi ya. Tapi selain itu pula masa ini juga dikenal juga dengan masa kejayaan kedua, karena sejak tahun 1500 Masehi sampai 1800 Masehi itu muncul 3 kerajaan besar ya yang menyatukan kemudian umat Islam yang sempat tercerai-berai pasca dinasti Abbasiyah runtuh, yaitu dinasti Turki Utsmani, kemudian ada dinasti Safawi di Persia, dan ada dinasti Mughal di India. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah masa modern ya. Ini juga memiliki karakteristik berbeda dari pembabakan sebelumnya, yakni pada tahun 1800 sampai sekarang. Ditandai dengan munculnya negara-negara Islam modern seperti yang kita kenal sekarang. Ada Pakistan, Afghanistan, Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah masa modern dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian selanjutnya kita ke metode sejarah Islam, ya. Di dalam metode sejarah ada beberapa istilah yang dikenal di dalam mengkaji dan mencari kevalidan sumber sejarah. Yang pertama ada heuristik ya. Kita mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik itu yang primer ataupun sekunder. Yang dimaksud primer di sini adalah segala sesuatu yang terkait langsung dengan peristiwa sejarah, misalkan saja dokumen proklamasi, nah, itu sumber primer ya, dokumen proklamasi yang dibaca oleh Bung Karno. Kemudian ada sumber sekunder ya, seperti buku-buku, jurnal-jurnal yang membahas tentang sebuah peristiwa sejarah. Itu kemudian kita kumpulkan dan kita jadikan sebagai sumber sejarah ya di dalam mengkaji sebuah topik sejarah. Kemudian selanjutnya setelah kita mengumpulkan ada kritik ya, proses di mana kita mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memisahkan sumber sejarah relevan dan tidak relevan. Nah, kita mengumpulkan semua sumber sejarah dan kita pisahkan yang mana sesuai dengan tema yang kita kaji, mana yang tidak sesuai dengan yang kita kaji. Mana sumber primer, mana sumber sekunder. Itu kita kemudian kritik di bagian kritik ini ya. Kemudian setelah kita pisahkan mana yang relevan, mana yang tidak relevan, mana yang primer, mana sekunder, kita kemudian masuk di interpretasi. Mulailah kita kemudian menyusun alur cerita sejarah ya, alur kisah sejarah yang ingin kita kemudian tulis atau kita ingin susun ya, kita ingin narasikan ya, kita kemudian mulai menarasikan di bagian interpretasi. Kemudian selanjutnya ada tahapan historiografi di mana kita merekonstruksi peristiwa sejarah ya, baik secara tulisan, audio maupun audiovisual. Jadi dari tahapan historiografi ini ya kita kemudian menulis sejarah, tapi menulis di sini tidak hanya dari segi dalam artian tulisan saja, tapi bisa bermakna audio ya, kita ceritakan berbentuk audio ataukah kita ceritakan dalam berbentuk video atau audio visual. Nah, itulah tahapan-tahapan di mana kita kemudian ketika kita ingin mengkonfirmasi atau mencari sumber sejarah dan merekonstruksi ulang sebuah peristiwa sejarah. Oke adik-adik sekalian, itulah tadi pemaparan saya kali ini terkait materi kita hari ini. Semoga kemudian apa yang saya jelaskan hari ini dapat adik-adik ingat dan menjadi ilmu untuk kalian tentang sejarah peradaban Islam. Untuk
Selanjutnya untuk penugasan dari saya akan memberikan tugas pertanyaan-pertanyaan terkait materi kita hari ini yang akan saya bagikan nantinya di grup WhatsApp kita. Oleh karena itu, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.